Aji Santoso beri penjelasan atas perubahan posisi pemain Persebaya Surabaya. Potensibadung.com. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso akhirnya memberikan penjelasan terkait perubahan posisi pemainnya. Perubahan itu dilakukan Aji Santoso saat Persebaya tandang ke markas PSIS Semarang pada Pekan Beri Liga 1 2023-2024. Salah satu pemain yang digeser dari posisi aslinya adalah Alwi Slamet. Posisi naturalnya sebagai gelandang bertahan atau jangkar bergeser menjadi bek kiri. Alwi Slamet diturunkan untuk mengisi pos bek sayap Sata kontra PSIS Semarang beberapa waktu lalu. Aji Santoso beralasan absennya Reva Adi mau tidak mau harus memutar otak untuk mencari pemain yang dirasa pas mengisi posisi bek kiri dan Alwi Slamet dianggap layak untuk mengisi posisi tersebut. Dia menjelaskan mengapa menggeser Alwi ke posisi bek kiri karena stok di gelandang tengah cukup banyak. Hasilnya memang kurang menggembirakan bagi Persebaya karena sektor bek kiri berhasil dieksploitasi oleh pemain PSIS. Namun dia tak mempermasalahkan hal tersebut dan enggan menyalahkan penampilan pemainnya. Menurutnya dilansir dari laman Liga Indonesia Baru, wajar seorang pemain perlu beradaptasi dengan posisi barunya di pertandingan. Karena di tengah, di situ posisi Alwi yang gelandang bertahan sudah ada Ripal Wahyudi. Reva Adi cedera jadi Alwi memang beberapa kali saya siapkan di bek kiri, ungkap pelatih berkacamata itu. Karena kalau gelandang pemainnya sudah penuh, imbuhnya. Sementara soal regulasi pemain U23, Aji merasa tidak ada masalah dengan hal itu karena pemain muda Persebaya juga sudah menjadi bagian dari starting 11 tim sejak musim lalu. Sebut saja Arif Catur Pamungkas dan Brilian Aldama yang sering mendapat kepercayaan dari Aji Santoso. Menurut saya bagus-bagus saja artinya memberikan kesempatan bermain. Saya tidak ada masalah, tandas Aji Santoso. 3 pemain utama cedera, misi bangkit Persebaya Surabaya jadi semakin sulit. Surya, Ko, ID Surabaya. Misi Persebaya Surabaya bangkit dari keterpurukan seusai menerima kekalahan perdana di Liga 1 musim ini dipastikan semakin sulit. Tim Persebaya Surabaya sedang diterpa cedera para pemainnya, yakni Kadek Raditya, Bruno Moriera dan Reva Adi Utama. Kadek Raditya sedikit tertarik hamstringnya, tapi saya lihat tidak terlalu parah. Saya lihat hanya terasa kaku saja, ungkap pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, seusai latihan tim hari ini, Selasa, 18 Juli 2023. Situasi lebih parah dialami Reva Adi Utama yang harus istirahat 1-2 pekan ke depan. Dengan situasi ini, Reva tidak hanya akan absen saat Persebaya menjamu Rans Nusantara FC 23 Juli mendatang di Stadion GBT. Namun Reva juga berpotensi tidak bisa dimainkan saat Persebaya sambangi markas Persija Jakarta 30 Juli nanti, padahal Reva Adi Utama selalu menjadi opsi utama di posisi bek kiri. Reva kayaknya masih perlu waktu 1-2 minggu dia baru bisa latihan, karena dia ada bengkak di engkelnya, sebut Aji Santoso. Sementara untuk Bruno Moriera, masih berkutat dengan cedera yang dialami sebelumnya. Saat Persebaya kalah 2-0 dari PSIS Semarang di Stadion Jatidiri, Minggu, 16 Juli 2023, lalu, Bruno Moriera memang dimainkan di awal babak kedua akibat baru sembuh dari cedera. Bruno Moriera mengalami cedera saat Persebaya hadapi Persija Jakarta di Stadion GBT 18 Juni lalu dalam laga uji coba. Bruno kemarin dia maksa mau main, sebenarnya gak mau saya pasang, cuma dia pengen main dan bilang kondisinya oke. Sekarang ini dia tadi agak terasa sedikit akhirnya gak latihan lagi, tutur Aji Santoso. Tidak bermainnya Bruno Moriera menjadi kerugian besar bagi Persebaya, striker asal Brasil itu memang menjadi tumpuan gol Persebaya hingga saat ini. Ia mencetak 3 gol dari total 4 gol yang diciptakan Persebaya hingga 3 laga yang dijalani. Memang dengan tidak hadirnya Bruno sejak awal, hadapi PSIS Semarang, karena kondisinya belum fit 100%, ketajaman pemain kami sedikit tereduksi, pungkasnya.